ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلحون حا. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini menjelang zuhur kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul kembali walaupun tidak lengkap dalam rangka melanjutkan kegiatan pengajian tahsin Al-Quran. Juga mungkin kalau kita sempat ada waktu ya tanya jawab, saling sharing ilmu pengetahuan. Demikian pula mari kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi setiap para ulama itu mengawali satu kegiatan, entah mau ceramah, mau menyusun kitab juga, menyusun kitab keagamaan, itu selalu diawali dengan puji-pujian hamdalah. Jadi bukan sebenarnya juga nanti mengakhiri baru mengucapkan hamdalah. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Di depan pun juga sebenarnya selalu ada, sehingga setiap penceramah pasti sebelumnya kalau sudah salam alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasakan biar juga nanti protokolnya bergantian, itu juga sebaiknya menggunakan kata-kata hamdalah di depan. Salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Nanti kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersama-sama. Sehingga kita nanti akan dawamkan itu di sini. Siapapun dia nanti MC-nya, jadi bagus barangkali kalau bergantian supaya jalan itu gitu. Siapapun nanti bergantianlah menjadi MC pembuka acara. Istilahnya ya. Kalau dia dibilang steering committee, tapi ya pemandu bergantian. Di ayat tadi sudah dibacakan, yang pertama membaca itu membaca isti'adzah. Ya cocok, karena kita kalau mau mulai membaca Al-Quran itu memang ada perintahnya di dalam Al-Quran. Jadi kalau isti'adzah itu disuruh membaca fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz bukan fasta'iz. Maka kalau kita membaca a'udzu bukan auzu.
Hanya membaca itu auzubillahi fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mak Buya masih belum bersih satunya tenggorokan, tidak tahu kapan sembuhnya. Di pertemuan sebelumnya kita sempat belajar makharijul huruf tenggorokan semua, yaitu kita latihan kemarin mulai dari gha, kha, ha, a dengan hamzah, yaitu a dengan ha. Kalau kita baca isti'adah itu dari sini ke tengah tenggorokan, jadi a'ulu. Kemudian artikulasinya diperjelas, a'ulu, jangan a'ulu billah. Ada yang membaca a'ulu billah atau a'ulu, bukan a'ulu, a'u. Jadi satu a, satu u. Jadi beda. Tahan, jangan naik di hidung supaya dia tidak setengah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pertanyaannya, haruskah membaca isti'adah semua ini setelah membaca lanjutan? Ya, biar tidak membaca isti'adah, biar langsung saya dibaca ayatnya karena dianggap satu kesatuan ya, apa-apa. Tapi kalau untuk pembelajaran ya seyogyanya membaca a'udzu kemudian membaca basmalah supaya latihan. Karena sekian banyak kita mengaji tapi baru di basmalah saja itu sudah selalu belok hurufnya. Di ha, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sering sekali orang membaca bismillahirrahmanirrahim, him, berarti lari ke ha biasa itu. Jadi ha, he, hu, bah. Tidak apa-apa, setiap kita mengaji ya masing-masing kita memulai dengan isti'adah, namun tidak tercela apabila tidak memulai semua karena sudah di awal tadi. Tapi untuk pembelajaran ya baguslah kalau kita belajar. Nah, untuk pembelajaran seperti ini kita menggunakan metode membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq. Tempo tahqiq itu adalah membaca pelan saja, jadi tidak usah dibaca tadwir. Contoh bacaan tadwir tadi seperti Bu Ani, bacaan tadwir namanya itu, baca cepat. Nah, tapi di hati tetap terbetik bahwa oh ini panjangnya 5 rakaat, walaupun di bibir jadi dibenarkan di dalam hati. Karena bagaimanapun juga pasti beda yang 2 rakaat dengan yang 5 rakaat. Cuma dimaafkan tergantung niat kita. Nah, jadi ada 4 tingkat membaca Al-Quran. Nah, sekarang yang kita mau adalah tahqiq karena kita belajar Al-Quran. Jadi metode tahqiq itu untuk umumnya orang-orang yang baru yang mau memperbaiki tajwidnya. Alif lam 6. Kemudian masta'du mim naik 2 rakaat, baru mim 6. Berarti di sini ada panjangnya itu 6 2 6. 3 di situ. Alif itu sendiri ya berapa? 1 ketuk. Jadi kan cuma alif. Nah, 1 ketuk. Alif lam mim lam mim. Ya kalau mim bertasdid berarti digunakan. Kalau digunakan otomatis dia naik di rongga hidung. Itu yang biasa diistilahkan al-khaysum. Karena 5 makharijul huruf secara garis besarnya salah satunya al-khaysum. Al-khaysum itu rongga hidung. Apa yang naik di rongga hidung semua dengungan. Termasuk ini tadi ini. Jadi jangan langsung lam mim. Enggak. Jadi alif lam mim. Cara mengujinya kalau didengungkan dipencet ke hidung pada saat mendengungkan dan suara tertahan itu baru benar dengungannya. Jadi kalau tidak tertahan di suara berarti belum betul. Kenapa? Karena harus naik di hidung. Karena dia al-khaysum. Jadi kita praktik bersama ya. Saya dulu baru ibu-ibu ya. Alif lam mim. Semua. Ya, jadi yang benar baca.
alif lam mim. Ini alif lam mim ini biasa disebut yang pertama huruful muqatta'ah, potongan-potongan huruf yang disambung. Maka ulama menafsirkan menjadi Allahu ya'lam. Tapi di dalam kitab tafsir Ibnu Abbas dijelaskan alif, lam dan mim itu ada penjelasannya tersendiri. Jadi alif itu sendiri Allah, lam malaikat, mim Muhammad dalam tafsir Ibnu Abbas ya. Biasa juga disebut dengan fawatihus suwar. Bacaan ini banyak teman-temannya. Misalnya kaf ha ya ain shad. Ada juga hamim nun. Itu teman-temannya semuanya ini disebut fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surah, atau biasa juga disebut huruful muqatta'ah dan masuk golongan ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih lawannya daripada ayat muhkamah. Ayat mutasyabih itu bisa saja banyak maknanya. Itulah sebabnya lebih banyak ulama menyebutkan Allahu ya'lam. Jadi kalau diurai ini alif dan alif lam mim ini 3 hurufnya. Tapi kenapa bisa panjang itu la? Kenapa bisa jadi 6? Karena nama huruf ini namanya huruf lam ini ada 3. Jadi la ada alifnya kemudian ada mim. Dimatikan mimnya. Jadi 2 harakat ketemu mim menjadi 6. Lam kan dari kata lam. Nah, masadu mim mati bertemu mim. Ya, kalau ada pampat tulis bisa diuraikan apa alasannya bisa panjang ya. Lebih jelas. Nah, kemudian ayat selanjutnya zalika. Ini yang paling banyak hurufnya orang salah. Zalika. Tidak ada S-nya. Biasa orang membaca salika. Ya. Zalika ini menggunakan alif khanjariyah. Jadi yang berdiri baris itu namanya alif khanjariyah. Biasa juga disebut fathah alif. Fathah tetapi berbentuk berdiri. Jadi disebut fathah alif karena dia sama dengan panjang 2 rakaat kalau ada alif di depannya. Penulisan zalika bisa berdiri barisnya di atas, bisa juga ada alif di depannya zal dan kemudian ada baris atas. Jadi za berdiri barisnya alifnya itu disebut alif khanjariyah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudalli idgham bila gunna, tidak boleh dicandok, tidak boleh dibaca hudalli. Tidak bisa juga hudanli. Yang benar hudanli. Karena jam 11 saya wakil ibu ya. Oh iya. Itu ada saling sebetulnya. Silakan. Sampai di mana? Salim. Ke konten. Salim. Konten Arya. Oh iya. Bicara dulu dunia karena tadi dunia jangan. Nah, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, tuntas bacaannya itu cara pertama membaca. Tapi kalau kita mau menggunakan tanda-tanda yang ada di situ, itu ada tanda titik 3. Ada tanda titik 3 itu Bu. Titik 3 yang pertama di la raiba. Kemudian ada di kata fihi. Itu kita bisa gunakan. Jadi ada 3 cara membacanya. Cara membaca yang pertama adalah tuntas sampai di mulil muttaqin. Cara kedua, dzalikal kitabu la raib. Kenapa panjang? Kenapa bisa jadi panjang raib? Padahal cuma 2 rakaat kalau dilihat tulisannya. Kenapa bisa panjang? Karena ba dimatikan. Artinya sukun ketemu sukun. Ya mati berarti ada sukunnya. Ba mati berarti sukun juga. Sukun ketemu sukun jadilah 6 harokat. Maka istilahnya itu namanya mad arid lisukun. Ya dia panjang karena sukun. Nah, kemudian menyambungnya di mana? Fihi hudal lil muttaqin. Itu cara kedua. Cara ketiga berhenti di fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. 6 harokat juga. Kenapa bisa 6 harokat? Karena ada ya mati. Ya mati ini sebenarnya 2 harokat kalau dibaca langsung. Ketemu hak dimatikan berarti sukun juga namanya.
Karena kalau setiap huruf yang mati pasti sukun. Jadi artinya dia sudah disukunkan, maka sukun ketemu sukun jadilah 6 harokat. Maka kalau kita membaca tidak boleh diringkas la raiba fi. Nah, tapi yang benar zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, itu saya bilang ada 3 cara membaca. Kita menggunakan tanda ya. Jadi kita saya jelaskan itu tanda makna dari tanda titik 3 itu sendiri dan tata caranya menggunakannya. Yang tidak benar ketika kita menghentikan la raib baru kita baca lagi fi baru baca lagi hudal lil muttaqin. Itu yang salah. Tidak boleh berhenti pada 2 tempat itu. Yang boleh adalah berhenti di salah satunya. Nah, apakah tidak salah artinya kalau kita berhenti? Tidak berhenti. Zalikal kitabul la raib. Itulah kitab yang tidak ada keraguan, tidak diragukan. Ditangkap lagi. Zalikal kitabul la raib fi. Itulah alkitab yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Bu Hani, pintar bahasa Arab dari pesantren ya. Fihi di dalamnya. Sebelum kita lanjut, saya ada isu. Ya. Karena kemarin kan sempat diperdebatkan di Amti terkait masalah mengaji. Jadi maksudnya saya bikin pengalaman di Amti toh itu di Amti kan banyak teman nggak terlanjur mengaji. Tapi setelah kita berlakukan one day one juz, akhirnya mereka yang tadinya kurang mengenal huruf mulai belajar. Karena mereka targetnya dirinya harus selesai 1 juz 1 hari, minimal 1 juz 2 hari. Minimal kan? Tapi kontrolnya bagaimana? Tapi kan kontrolnya itu toh setelah kita setiap hari Kamis pertemuan di situ dikontrolnya. Jadi bilang mengaji dicoba. Jadi tadinya kan yang dia terpatah-patah caranya mengaji mulai belajar cuma tajwidnya mau diperbaiki. Jadi Bagus kapan kalau 1 ayat 1 ayat. Enggak, one wajus yang mau saja bergabung. Pernah saya tawarkan waktu puasa kan, kalau saya tetap jalan, tapi saya bilang kalau kami 2 days. Kami 2 days Di beberapa kan ya. karena kita tidak kalau kita sekarang one wajus. Jadi supaya lancar dibaca jadi kalau mau salah mau benar niatnya sama. Tapi saya lihat teman-teman itu kalau Jus karena beberapa kali tidak baca setiap tanda laf itu berarti sudah lagi membaca. Jadi saya sarankan 4 kali mau per ruku mau atau per hisib. Ya dipotong-potong sedikit. One wajus kecil. Cuma ada tadinya kan tidak dapat tandai. Jadi disuruh tandakan nih. Banyak kan yang tidak tahu caranya pasang tandanya. Kan kalau sudah misalnya hari ini khatam 1 juz ada di kasih nama toh kayak begini. bikin laporan. Iya, ada laporan sendiri jadi dipantau dibaca angka. Lapor saya. Minimal juz berapa? Jadi misalnya ada yang tidak hafal 30 juz 1 bulan. Yang tadi dia misalnya bulan kemarin dia hanya hafal 17 juz. Bulan depan harus meningkat. Itu bilang supaya ada motivasi. Ini mandi kan. Ini ada laporan. Iya. Jadi memang ada Saya begini. yang menerima laporan. Saya begini. Jadi tidak tertambah karena berarti itu terus dibacanya tidak bergerak. Kami sudah itu yang melakukannya, sudah ya. Ayo, sudah. Bagaimana lagi? Nah lanjutnya hudal lil muttaqin 2 baris di atas kemudian ketemu lam. Itu tidak boleh digantung sama sekali. Jadi jangan ditahan sama sekali. Jangan hudal lil. Nah, meskipun enak ke sana tapi tidak boleh. Ini namanya idgham bila gunnah. Jadi nun matinya itu tenggelam masuk di lam. Hudal lil muttaqin. 3 cara membaca. Tanda titik 3 ini namanya tanda tanik ya. Itu boleh berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti di 2 tempat secara bersamaan. Ya, kita praktek lagi di Zalikal Kitabul la Raib bersama-sama ya. Ya dulu. Dengan 3 cara membaca ya, dipraktekkan semua. Zalikal Kitabul la Raib. Semua. Masih mau panjang. Ya, jadi ini ada 2 hukum di situ karena hukum 6 harokat dan juga qalqalah. Qalqalah. Ini qalqalah kubra ini, qalqalah besar.
Kenapa qalqalah? Karena ba itu huruf qalqalah. Baru kalau dimatikan ki dan dia berada di ujung kata pemberhentian maka dan dia punya sakal, tadinya sakal hidup atau baris hidup yaitu baris atas, kemudian dimatikan maka dia menjadi qalqalah besar. Roib. Jadi tidak boleh roib. Nah, harus roib ya, dipantulkan. Itu cara pertama ya. Barulah sambung. Fihi hudal lil muttaqin. Cara kedua. Cara kedua. Zalikal kitabu la raib. Zalikal kitabu la raiba fihi. Semua. Zalikal kitabu la raiba fihi Hudal lil muttaqin. Panjang harokat. Ya, hudal lil muttaqin. Jadi ya mati sebelum nun dimatikan sama hukumnya yang tadi itu raiba dengan fihi. Itu semua mat arid disukun. Mat yang dipanjangkan sampai 6 harokat karena sukun. Ya, sukun atau tanda mati. Ya, cara ketiga tuntas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, semua. Fa, fi. Kasih jelas. Perut bibir bawah ketemu ujung gigi depan atas. Fa, fi, fi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi koki kubak letaknya itu kalau anggaplah ini lidah menjulur, mengangaki ada begini, ada itu daging menjulur di sini dan di sini, daging lembut-lembut itu di bawahnya itu yang berfungsi di situ pada saat menyebut ko. Jadi dia pangkal lidah persis. Jadi muttaqin. Ya. Kemudian alladzina, kenapa dibaca alladzina tidak ada barisnya itu alif? Sehingga banyak sering membaca alladzina langsung. Jadi alladzina kalau sudah kasusnya seperti itu maka alifnya itu terbaca. Jadi kita harus membacanya menjadi alladzina. Nah, kenapa tidak dibarisi? Karena kalau kita menyambung bisa itu alifnya hilang. Jadi alif di situ adalah alif wasal. Masuknya alifnya hilang bagaimana? Misalnya begini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina. Jadi kita tidak membacanya hudal lil muttaqin alladzina. Jadi alifnya itu alif wasal sehingga tidak ada barisnya. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa dibaca a di situ ya? Kalau dia sudah tidak diawali, dia tidak disambung dari depan, maka dibaca alifnya menjadi a. Alladzina. Alladzina yu. Hati-hati jangan yu, jangan naik di tengah tenggorokan, tapi di sini yu. A i u ba. A i u ba. Itu dirasakan pusat tertarik masuk pada saat kita membaca yu. Ada getarannya. Alladzina yu sama dengan a i u ba. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu jadi 6 juga itu. La 2 harakat ditambah tak mati berarti 2 harakat ketemu sukun berarti 6 harakat. Salat tabundar beda dengan ta terbuka. Kan ada ya, kalau ta bundar dimatikan bunyinya jadi ha. Tapi kalau ta terbuka dimatikan tetap bunyi ta. Ya, itu yang membedakan. Sehingga kalau kita berhenti di sini jadi bunyi ha apa? Halompo. Yang halompo ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa
الصلاة متها ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هم ينفقون. Ya, bersamaan ke Bu. A ba ta, berhenti di salat ya, mulai a ba ta. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, diulang sebaiknya dikata wa yuqimunas shalah, jangan langsung mimma. Walaupun tidak salah juga, tapi biasanya kalau tidak ada tanda-tanda berhenti, upayakan mundur kembali minimal satu kata. Yang penting cocok. Wa yuqimunas salata wa mimma kalkala itu kalkala sugra karena mati di tengah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 6 juga panjangnya itu lagi. A ba ta. Wa yuqimunas salata wa jadi bukan juga iyung, tapi langsung diarahkan ke tempat fa. Yunfiqun. Ya, dan ditahan juga 2 harakat. Nah, di hidung itu berpengaruh suara. Karena semua dengung naik di hidung. Ya, walladzina ini bisa kita lihat dia tidak terbaca bukan wa alladzina karena ada di depannya satu kata. Jadi wa ini meskipun satu hurufnya Bu tapi sudah kata karena wa artinya dan. Ya, jadi sudah satu kata. Walladzina yu'minuna bima 5 rakaat panjangnya. Uzi canno 2 rakaat naik di hidung juga itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Itu boleh berhenti panjang jadi 6 harokat. Boleh itu 6 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Upayakan berhenti di situ. Qablik ada jim kecil, tanda berhenti. Kalau ada tanda berhenti seperti itu, yang penting bukan la kecil, gunakan ki itu pemberhentian. Jadi jim ini singkatan dari jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh berhenti, boleh sambung. Maksudnya di situ. Mana lebih baik berhenti dan menyambung? Sama hukumnya. Cuma kalau napas tidak sampai maka lebih baik berhenti. Ya, jadi jangan disambung, jangan bersambung kemudian berhenti di bil akhirah padahal dilewati pemberhentian. Ya, jadi berhenti baru disambung. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ada saya jinnya di sini. Ada jin kecilnya. Ya kalau cetakan Arab karena mereka sudah paham. Ini cetakan Indonesia pada umumnya ditaruh tanda-tanda pembantu buat kita. Kalau cetakan Al-Quran Bahli itu begitu. Ya. Bersamaan lagi Bu. Walladzina sampai di min qablik baru bilang ratul yuqinun. Mulai a ba ta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalkala lagi. Razaq. Kalau qaf itu cenderung ke o, tapi kalau ba cenderung ke e. Jadi min qab. Wabil akhirati hum yuqinun. Lain. Ya, jadi bedakan 3 ha. Ada
Ha seperti ha Indonesia yaitu ha lompong. Ada ha tulisan dalam bahasa Indonesianya adalah KH. Itu sesuai dengan SKM. Ada ha kalau transliterasi yang sah itu ada titik di bawahnya ha. Bunyinya ha. Diikuti udara sedikit. Ha. Ha itu yang tengah-tengah tenggorokan. Kalau yang ini ada titiknya berarti KH dalam bahasa Indonesia. Berarti bacanya wabil akhirati hum yuqinun. 6. Mulai bata. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, jadi tidak apa-apa dibaca sepotong, Bu. Ini namanya baca tahqiq, baca sepotong-sepotong demi untuk meletakkan, membaca proporsional itu huruf sesuai betul-betul dengan panjang pendeknya. Meletakkan hukum-hukum bacaannya kepada huruf-huruf itu secara baik dan benar. Masuk di ayat kelima. Ulaika itu 5 harokat sama panjangnya bima, cuma beda namanya. Kalau di atas bima unzila itu namanya mad jaiz munfasil. Kalau ini ulaika mad wajib muttasil. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini adalah kecil, sebenarnya dilarang berhenti. Itulah itu singkatan dari la waqfa fihi. Tidak ada berhenti padanya, atau bisa diartikan la yajuzul waqaf, tidak boleh berhenti pada tanda itu. Jadi tarik nafas, baca, upayakan sampai di humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ha muflihun bersamaan ya, mulai bata. Jadi dari sepanjang yang saya amati, haknya itu yang perlu hati-hati. Muflihun, jangan lari muflihun. Muflihun, hak. Ya, jadi itulah sebabnya kalau belajar mengaji memang harus membaca tahqiq pelan-pelan dan letakkan hurufnya, karena kita harus di sini letaknya. Jadi muflihun, hak, muflihun. Ya. Jadi kan tidak perlu kita bila mau cepat naik, karena kita kan sudah tahu di semua mengaji, hanya mau memperbaiki saja makhrajnya dengan cara yang benar. Ya. Sampai di sini Bu, ada pertanyaan? Karena kita tidak masuk lagi di ayat 6 ya, sampai di sini saja. 5 ayat ini juga 5 ayat satu tema pembahasan ini Bu. Kalau dalam tafsir itu temanya tentang orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa dari ayat 1 sampai 5 menurut Quran surah Al-Baqarah. Ciri orang bertakwa. Dari segi tajwid ada yang mau bertanya? Kita diskusi saja. Tapi kalau ini kata kalau tadarus, Ya. apa harus dipanjang-panjangkan semua yang panjang? Nah, itu tadi saya bilang ada tingkatan membaca. Kalau kita belajar begini, kita baca tahqiq, baca sepotong-sepotong. Kemudian kita sudah paham betul ini 5 harakat ini caranya begini. Kemudian ada membaca namanya tartil, biasanya kita dengar di radio televisi apa itu, orang murattal, baca murattal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Murattal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetap gunakan panjangnya, itu tartil. Sekarang membaca tadwir seperti Bu Ani tadi. Contohnya bacaan tadwir itu Bu seperti bacaannya imam. Ya, kan tidak terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat. Itu tadwir. Jadi dia itu Karena saya dah pasti pendek kalau dan kita mengikuti seperti ini, kita panjang ini. Saya selalu baca. Enggak, jadi makanya dipotong, dibaca sepotong-sepotong, tapi jangan ayatnya kata huruf kosa katanya yang dipotong. Upayakan nih, potong saja. Supaya sama-sama Pak panjang dan
Nah, itu bacaan tadwir namanya. Lagu-lagu itu nggak bisa. Ngaji enggak? Kan nggak berlagu, ini kan Jadi, sesuai dengan ini tadi iya. 6 ya 6 Ya, kan gitu. itu maksudnya. Jadi bukan di masalah lagunya, Bu. Iya, kita Itu juga lagu secara alami muncul ki di masing-masing kisah sebenarnya. Yang penting yang dimaui di sini menerapkan ki tajwidnya, ya. Jadi menerangkan ki tajwidnya. Yang haram menurut yang saya baca dari penjelasan ulama, kalau sudah ada kita dengar lagu angin mamiri seperti itu tekanannya lagu angin mamiri, baru kita mengajinya membaca sesuai dengan lagu angin mamiri itu nada-nadanya, itu yang haram. Tapi kalau muncul ki sendiri nada pribadi kita sesuai dengan kemampuan tak itu alami, itu dibenarkan. Ya, sesuai dengan Ya, sesuai dengan kita sendiri. Jadi makanya memang ada pola. Ya. Nggak seperti kita kan. Bahwa kalau ada pola tartil itu tidak ada masalah. Tartil Ya, karena ada memang 7 tingkatan lagu, lain lagi itu. Kan namanya bayati. Polaku yang tadi membaca tartil itu lagu bayati. Tapi lagu bayati ditilawah dengan ditartil juga beda. Nah, sehingga kalau ditilawah itu lebih pendek, lebih lambat. Makanya tidak bisa tilawah karena lapasku juga begitu. Ya, misalnya toh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan lambat, itu tilawah itu. Jadi beda tartil tadi. Nah, caranya yang Ibu Ani tadi itulah tadwir. Tapi kita dimaafkan membaca tadwir kalau paham begitu tajwid, perbaiki ki dulu. Kita tahu mi dulu. Jadi ketika kita membaca itu seperti itu, tetap di dalam hati kita terbetik ini 5 harakat. Nah, sehingga yang 5 harakat boleh dibaca 3 cara. Kasar 2 harakat, tawassut 4 harakat, kemudian tul 5 harakat sempurna pada saat membaca tahqiq. Nah, bacaan tadwir seperti ini. Alif lam mim. Itu kan tidak terlalu panjang, itu sampai 6 rakaat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi tetap upayakan lebih panjang dari yang 2 rakaat. Itu bacaan tadwir. Nah, sebagaimana yang dibacakan oleh tadi contohkan Ibu Ani itu. Kalau kita tadarusan seperti itu, tapi hati-hati Ibu. Jangan ki mau mengejar banyaknya tamat, sementara pahala di setiap hurufnya itu kita abaikan. Karena membaca 1 huruf itu, kalau benar ki caranya itu dapat 2 kebaikan. Dalam 2 kebaikan itu 1 kebaikan 10. Kali 2 berarti 20 kebaikan 1 huruf. Ya, itu ada kalau doa khatam itu Bu, bahkan ada di doa khatam itu setiap huruf kita minta berkah karena memang mukjizat Al-Qur'an ini. Jadi kemudian bacaan yang keempat tingkatannya itu paling cepat, yang menghafal anak-anak. Itu kan kalau dia sudah murajaah, tapi itu tetap dia tidak boleh dia lalai dari bahwa ini bacaannya seperti ini yang sesungguhnya. Cuma dia dimaafkan menghafal, itu menghafal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan penghafal itu begini-begini itu, kita biasa lihat itu. Itu untuk mereka sudah melalui tahap itu, tahap tahqiq sudah dia kuasai. Tahap tartil dia sudah kuasai, tahap tadwir dia kuasai. Kemudian tahap kalau dia mau murajaah, ya anak-anak itu menghafal itu kelompok begini penghafal, dan dia sudah murajaah 40 misalnya, dia begini mami, goyang-goyang begini, itu. Jadi dengan hafalan yang sangat cepat, itu bisa dimaafkan. Kenapa? Karena memang sudah niat bacaannya memang niat tahdir namanya hadar, baca hadar itu paling cepat. Dibawanya sedikit dari tadwir ya dibaca oleh tempo maksudnya ini tempo bacaan ada yang sangat cepat, ada yang cepat seperti Pak Imam, ada yang murattal, ada juga yang lambat sekali yaitu bacaan tilawah, dan lambat juga bacaan tahqiq. Kalau bacaan tahqiq bedanya dengan tilawah itu lambat diiringi dengan irama, tapi kalau tahqiq terserah kita lah lagu tak seperti dibilang tadi. Intinya kalau 6 rakaat betul karena kita lagi belajar. Ya. Tapi Jadi saya lebih menyukai lagu tilawah yang dulu daripada ya, saya juga sama. Anunya Haji Muhammadom itu sangat bagus. Tidak ada di bagaimana Ya. nih? Sekarang terlalu banyak lagu yang kayaknya nama suku lagu. Banyak sekali macam. Kalau saya Ya. tuh ya saya juga belajar sih. Saya tuh coba dibuka di YouTube yang si Ustaz itu aja. Jadi Ya. cara membaca yang baik itu. Ya, Nah, jadi saya tuh betul. menyimaknya di sana aja. Ya betul. Karena kita tidak ada guru yang Iya, khusus. kita Sekarang harus kan banyak bayar. sekolah
Lagu Bayati yang sekarang kok sebagai lambat. Iya. Bayati yang dulu kan enak sekali kedengarannya. Dan karena sekarang kan ada variasinya di ujung-ujungnya dan diketawai orang kayak kita ini toh. Kalau misalnya saya mau tilawah pasti diketawai Kak, karena tempo dulu saya nadaku. Jadi di samping napasku juga sudah tidak cukup. Dulu saya pernah Bu sampai 7 tingkatan lagu itu saya kuasai. Ada bayati terbagi-bagi juga. Bayati nahwan, bayati yang benar bisa benar bacaannya. bayati jawab, lagi sabah. Kita benar bacaannya. Pokoknya Bu, pendek. yang mengaji awal-awal itu kalau dia lambat dan pelan itu bayati. Nah, jadi kita ini tidak usah tidak usahlah kita yang itu lagu alami dari diri kita sendiri. Boleh. Jadi pasti diantara semua ibu-ibu ini kalau mengaji pasti beda-beda semua kan, beda produksinya dari kita semua. Jadi itu dimaafkan. Yang kita mau perbaiki cara penyebutan huruf kan ada pola yang sampai ke kita. Iya. Tapi sebenarnya kalau tajwidnya yang kita benarkan, kita kuasai itu terbentuk sendiri itu lagu sesuai dengan kita pribadi. Seperti itu. Yang salah kalau kita ikuti lagu-lagu baru kita panjangkan yang pendek jadi panjang. Kan banyak begitu. Yang tak perlu didengung lagi dan dengungki. Nah itu. Ada lagunya begitu. Iya. Nah sekarang itu pakai perasaan. Sebenarnya sih itu rauq latif itu perasaan halus itu yang bisa menguasai itu lagu 7 tingkatan itu. Tapi jangan kita bawa lagu kita sendiri dengan perasaan sendiri bawa begini tanpa mengikuti pola, karena kan ada pola, ada tajwid. Ya. Jadi misalnya kalau dia sampai 6 rakaat boleh diayun 3 kali. Nah 3 ketuk di situ 3 alif berarti sudah 6 rakaat itu. Ya 3 alif 6 ketukan ya. Ada tadi yang keliru paling saya lupa Bu. Bil ghaibi masih ada yang kurang halus. Jadi bukan bil ghaibi, jangan. Ya, bil gha. Jadi praktiknya kalau masuk di kamar mandi tapi jangan menyebut ayat sebegini kayak kalau sikat gigi kayak ga kasih cepat halus ga bil ghaibi. Ya, jadi jangan bil ghaibi berarti di atas gitu. Bil ghaibi gha tebal. Jadi dia suaranya bulat dan halus. Bil ghaibi. Gha. Bil ghaibi. Gha. Ya. Kan ini di sini ada juga mengajar. Ya. Kan di sini dari yang kami di bawah sini. Ya, sampai di sini Bu apa yang ada yang mau dipertanyakan lagi? Aspek tajwid ya, aspek tajwidnya. Sebelum kita tutup, mungkin jam berapa ya? Jam 11 Ya. Ala bisa karena biasa jam administrasinya. Jadi juga Bu memang kalau kita niat membaca lambat ya, dalam hatiku niat membaca lambat tahqiq. Dalam hati saya membaca cepat ya bisa dilakukan itu kalau kita kurang yang tergantung niat. Jadi tergantung niat. Nah, yang ini kita masuk ini yang kemarin. Ini nanti saya anukan lagi huruf selanjutnya ya. Sudah ke kemarin ini dia ya. ini dijelaskan. Sudah tahu ya. Nanti huruf selanjutnya. Ini baru makharijul tenggorokan ini yang 6 huruf. Nanti kita makharijul huruf bibir kemudian lidah ya, lisan. Lidah itu paling banyak hurufnya. Ini tenggorokan khusus ini. Tengah, Sudah minggu. Sudah bulan yang lalu. Tidak datang. Bulan lalu, 2 bulan lalu. Iya, 2 bulan yang lalu kayaknya. Karena kan biasa lumba-lumba orang tak pernah mengaji. Tak waktu lalu baca. Nah dari segi fasaha sedikit saya jelaskan. Dari segi kefasihan ada istilah fasaha kan, kalau kita menilai Asmaul Husna, menilai tartil tilawah itu kalau ada lomba-lomba, yang dinilai itu tajwidnya, yang dinilai adalah nadanya, fasahanya. Fasaha itu bukan sekedar bilang fasihi menyebut hurufnya. Fasaha terkait juga dengan tata cara berhenti dan memulai bacaan, cara menyambungnya, karena terikut dengan makna ayat. Siapa? Ya. Sehingga Bu Dokter Sarah untuk
Kepemimpinan kita di sebelah. Oh iya, silakan tadi. Dari sini pergi baru ke sebelah ke Dulu makan kan nasi. saya Bu Ya, Ani, silakan. dari sini baru pergi makan. iya menyusul ke sana. Ya. Bu Ajiwati Iya. ke sana. Panggil ke sana. Saya punya cara. Iya. Iya, datang kita lihat-lihat kosmetik. Oh iya. Ya, kita sama sedikit. Ada yang bertanya sebelum kita ini, apalagi yang mau dibahas? Kita bahas kandungan ayatnya. Oh, saya tadi lupa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu satu anak kata sebenarnya. Ini Bu, Nah. ini muflihun. Muflihun hak. Muflihun. Hun. Yang ditekan di bawah. Hun. 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 Ya. Jadi jangan bu. Bukan ha biasa. Bukan hal biasa. Ini Jadi ha hubah hun muflihun ya muflihun Ya. bukan yang itu yang ada itu jim ha ya ha yang itu ha kalau itu ha seperti ha bahasa Indonesia Hal biasa. Kalau ini kayak ini lah. Ala kuda. Ha. Biasa. Ya. Kalau ini ha. ya yang itu kemudian ada yang pakai titik itu yang ha yang kh ya. Ada tadi. Ada tadi. Ini kok apa mati dari kecil ini. Ini buat bini. Misalnya Bu, pemberhentian yang keliru, baru kita menyambung juga keliru. Misalnya kita baca begini, padahal sudah tanda ta'nik di situ. Zalikal kitabul la raib. Berhentinya benar. Tapi kalau kemudian kita menyambung ayat fi, salah nih. Memulainya benar lagi hudalil muttaqin. Yang salah berhentinya dan memulai di fihi itu. Fihi berhenti juga di situ. Kenapa? Karena tidak boleh kita berhenti di dua tempat. Kemudian kalau fihi saja artinya apa? Fihi artinya di dalamnya. Terputus ki dari makna sebelumnya. Nah, terputus ki. Tapi kalau bilang dzalikal kitabul la raiba fihi berarti itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu tidak salah. Jadi sehingga memberhentikan dan memulai bacaan juga itu harus hati-hati. Kemudian di ayat 3 itu 3 bagian di situ kalau kita mau melihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi 1, wa yuqimunas shalah 2, wa mimma razaqnahum yunfiqun 3. Itu anak kalimat semua itu 3 di situ tersusun menjadi satu ayat. Nah, jadi tapi kalau berhenti misalnya begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak salah artinya kalau kita sambung wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cuma kebiasaannya kalau kita mengaji, kalau berhenti ki bukan di tanda-tanda berhenti, mundur ki minimal satu kata. Jadi maka diambil dari kata wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertanyaannya, tidak bisa dimulai dari solata, tidak boleh. Langsung diri. Salah itu. Karena solata itu sendiri objek ki. Nah, harus diikuti kata kerja di depannya tadi. Jadi as-salata baris di atas bukan karena objek dari kata wa yuqimuna. Memang harus belajar. Mendirikan salat, jadi tidak boleh. Kan sudah bagus bukan ada di terjemahan. Jadi tidak bisa pakai memotong kata. Memotong kalimat yang tidak sempurna. Nah, misalnya salah lagi, umpama berhenti ki walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kemudian kita mulai ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau diterjemahkan kedengarannya saja tidak enak, terjemahannya apa lagi? Nah, terjemahannya apa? Kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Salah, kepadamu apa tidak bagus didengar. Karena kepadamu ini ilaika ini bertautan dengan kata bima unzila ilaika. Jadi walladzina dan orang-orang yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Muhammad di situ dimaksud.
Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan atas orang sebelum kamu Muhammad. Siapa itu? Nabi-nabi sebelumnya yang menerima kitab Taurat, yang menerima kitab Zabur, kitab Injil. Jadi kita harus yakin terhadap Injil, Zabur, dan Taurat, bahwa itu benar adalah ajaran dari Allah SWT yang kemudian disempurnakan melalui Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari Taurat, Injil, Zabur untuk melaksanakan, karena sudah berada di sempurnakan dengan Al-Quran ini, Khatamul Anbiya. Jadi dia menasah, menghapus syariat yang terdahulu, dan ada juga yang dilanjutkan. Dan syariat seperti berkurban itu dilanjutkan, itu berada di dalam Al-Quran. Jadi ini terkait fasahah seperti itu, tidak boleh kita memotong-motong. Kemudian ada kata jim kecil, ada huruf ke jim kecil itu ya boleh berhenti. Jadi jangan maki sambungi sampai napas sudah ngos-ngosang, diupayakan sampai di wabil akhirah, sudah salah itu, tidak tepat. Kalau dia di MTQ dikurangi satu itu nilainya. Jadi mestinya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi nggak usah nambah satu kata lagi di depan karena sudah ada tanda itu. Iya, sudah ada tanda, jadi tidak usah mundur lagi. Tidak usah mundur lagi. Kalau kita mau potong kita ya, tapi kalau kita kalau kita memotong di tengah yang tidak ada tanda-tandanya, maka upayakan sih supaya tersambung, karena dianggap dia sudah, kalau ada tanda-tandanya itu dianggap sudah sempurna satu kalimat, ayat. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu kalau tidak ada yang bisa ditanyakan. Ulaika, diselesaikan ya di sampai mana? Ulaika ala hudam, cano, nah di hidung itu hudam, kalau pencet hidung berpengaruh suara. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ha, muflihun. Saya pun juga senapas sudah. Ya dulu saya bisa panjang. Ya kalau orang bisa suara perut itu bisa, tapi kalau suara batas segini ini bisa. Jadi tarik napas, tahan di pusat. Itu biasa kalau kita lihat orang tilawah lama sekali begini. Tarik napas Belajar napas perut. Ya itu. Makanya saya suka nonton Mbak Berta karena dia menjelaskan itu mau di sana sebenarnya itu artikulasi, ya, teknik vokal. Ya. Mas aja. Ya, sampai di situ ya. Cepat tidak panjang nih nafas mana nafas. Cuma biar cepat, jangan juga bilang. Jangan salah. Jangan salah berhenti, jangan salah memulai. Itu. Harapannya kalau cepat tetap juga kita perhatikan tajwidnya. Ya. Teorinya juga kan kalau dia bisa kalau dia panjang 2 rakaat, ayun ki sedikit supaya dia tidak kepanjangan. Karena kalau kita baca lurus ki, lewat ki kayak ditekan gitu misalnya itu alladzina yu'minuna, itu kan ditekan namanya itu lurus ki. Nah, berarti itu lewat ki dari 2 rakaat. Kalau kita mau narik itunya, jadi yang 2 harokat kita tambah, harokatnya bisa tuh. Ya. Tasya. Ya, kenapa? Dia kan 2 harokat, tapi karena kita mau supaya ketemu sama kalimat di belakangnya, saya agak panjangkan biasanya. Kalau misalnya di mana? Contoh Yang sholatnya nih, kan? Sholat. Itu itu wajib 6 rakaat. Nah, itu tuh. Kenapa bisa 6 rakaat? Karena kita berhenti. Jadi saya jelaskan sedikit nih. Ini kan asalnya 2 rakaat, ya, ada alif panjangnya. Ya, kalau disambung. Tapi kalau berhenti ki jadinya 6 rakaat. Karena la ini 2 rakaat, ta kalau mati berarti sukun. 2 rakaat ketemu sukun berarti 6 rakaat. Jadi wajib 6 rakaat. Tapi tidak semua boleh seperti itu. Misalnya ada 2 baris di atas, saya contohkan di Marodah. Coba cari itu ayat yang ada marodahnya.
yang ayat ke-8-nya itu. Iya. Kata Allahu Ya, ayat ke-8-nya. Nah, Allahnya kita panjangin. misalnya kita membaca di sini ya. Bukan ayat ke-8. 7 ya. Nah, Kata ya 7. Kata Allahu. bukan yang ada Allah. Yang di bawah ayat ke-10. Misalnya begini, berhenti Ki. Iya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tidak boleh panjang sekali, 2 rakaat saja. Marada, lepas ujungnya. Jangan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Koma ujungnya jangan. Salah. Ya, datar. Ya, pertanyaannya, kenapa tidak boleh dikoma? Nah, orang selalu begitu didengar. Salah, karena kalau kita koma di sini berarti ditambahi hamzah mati. Kan hamzah yang berbunyi begitu. Marada, berarti ada koma mati, berarti ada mati hamzah. Jadi bacanya lepas saja ujungnya. 2 harakat dan lepas ujungnya, jangan diikat. Nah, jadi caranya begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Datar. Ya, jadi jangan marada. Ada kan begitu orang. Ini kenapa tidak boleh? Karena do alif saja di situ, tidak ada hamzah yang mati. Ini namanya maut iwad. Jadi maut iwad artinya dialihkan dari bunyi dan menjadi panjang 2 harakat. Da, tidak boleh lewat marada. Salah. Yang benar cuma 2 saja, 2 harakat. Marada. Do pinggir lidah itu huruf do. Sepanjang pinggir lidah. Do. Jadi ini 2 rakaat Ustaznya. Ya, 2 rakaat. 2 harakat, bukan rakaat. 2 harakat. Marada. Sekedar 2 rakaat. Kalau di sholat sebenarnya asalnya 2 rakaat, tapi karena tak dimatikan, artinya tak sukun. Berarti 2 harakat ketemu yang disukun, ya. Nah, maka cara membacanya seperti Ibu bilang tadi, wa yuqimunas shalah. Itu 6 rakaat dia. Ya. Bah. Jadi sholat itu boleh Bu, panjang itu 6 rakaat. Jadi kalau kita punya napas dan bagus lagu tak manfaatkan. Karena Allah sendiri mengatakan zainu. Jadi hiasilah suaramu dengan baca Al-Qur'an. Jadi zainu aswatakum bil Qur'an. Kemudian canno ini wa mimma, jangan wa mimma. Wa mimma. Ya, tibai di ma juga 2 harakat panjangnya. Ya. Jadi ada alifnya, berarti 2 di situ yang 2 harakat. 1 dengungan 2 harakat temponya, satunya setelah ma itu juga 2 harakat. Jadi wa mimma sama itu. Ma sama tekanan, sama panjangnya temponya. Dengungan dengan ma. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu jangan 6 rakaat Bu, karena kita matikan ujungnya. Kalau seandainya disambung kembali ke 2 rakaat. Andaikan kita baca begini, wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina una, cuma 2 harakat karena kita tidak matikan nunnya. Tapi karena kita berhenti, maka masuklah hukum wakaf. Hukum wakaf itu kalau kita berhenti dengan kasus seperti ini berarti jadi 6 harakat. Kalau istilah tajwidnya namanya mad arid lis-sukun, 6 harakat. Ya, jadi kalau ada potensi kita lagu-lagu tak manfaatkan di situ.
jangan manfaatkan lagu-lagu kita di tempat yang salah, di tempat yang tidak boleh panjang, tidak boleh diayun. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sampai di situ ya. Jadi ini ayat ini bertemakan ciri orang bertakwa sampai di Ulaika sampai di min qablik. Kemudian orang yang takwa itu orang yang beruntung dan berada dalam petunjuk Tuhannya. Saya kira demikian Bu, kalau kita tidak ada lagi pertanyaan tentang tajwid. Nanti lain kali karena kita juga kurang, baru kita jelaskan kandungannya seperti apa. Takwa itu pengertiannya secara bahasa dan secara partikel kalimat takwa yang 4 huruf itu ada juga maknanya. Menurut penjelasan seperti itu. Tapi karena sayangnya kita cuma segini. Saya barangkali bagus kalau kita juga komitmen dengan teman-teman itu. Saya juga bukan berarti Bu, saya biasanya itu berpikir saya ke sana, tapi menunggu juga tidak ada. Kan masih ada bisku ketik-ketik di kantor. Jadi kalau saya ke sini menunggu juga kan sayang juga. Jadi kalau misalnya kalau memang sudah jam 10 ditetapkan. Kayak tadi ini kan ya Bu Ani teleponnya saya. Ibu Ani telepon saya jam 10. Kalau ibu jam 10 toh jam 10. Ya. Kalau saya tidak bisa saya 9. Kalau Jangan begitu deh, jangan dibiasakan orang ya nanti kan itu. Kalau memang jam 10 jam 10 gitu. Udah gitu. Jangan nanti kita ngundang jam 10 tapi acaranya jam 11, saya enggak sukanya gitu. Ya, betul. saya tidak Jangan bisa kita biasakan toh. Ya, betul sekali. Hari Jumat Kak, karena bapaknya pergi khutbah. Itu ini kebetulan ini sakit Ki, jadi tidak pergi khutbah. Tapi kan kita sayang minimal kan kita pukul jam berapa kan? 1. Ya, bidang tato Iya, minimal maksudnya. buka Ki. Kalau tidak bisa Ki selesai tuh. Iya, maksudnya kalau Jumat Iya. ini kan tidak pergi khutbah karena sakit. Jadi Kan bisa kalau jam 10 jadi kita tinggal, sudah Kak. buka tinggal Artinya tinggalin begini, aja kayak Bu As tadi. Sebenarnya itu Bu, sebenarnya begini Bu, kalau kurikulum berdasarkan kurikulum penyuluh agama, 1 kali tatap muka seperti ini, karena ini kan jadi laporan kegiatan kami. Jadi minta maaf kalau selalu ada selfie-selfie-nya, itu bukan selfie karena mau ini. Iya, sebenarnya itu 1,5 jam. Kalau majelis taklim, kalau ceramah bisa saja dia kultum, bisa saya 25 menit selesai atau 30 menit. Orang ceramah di atas lalu kemudian selesai sudah tidak ada feedback. Tapi kalau majelis taklim memang seperti ini lagi ya modelnya pembelajaran pendidikan lembaga pendidikan non formal ya di luar sekolah itu memang terstruktur. Jadi kami punya kurikulum ada di kantor. Ada kurikulumnya memang. Jadi kalau saya mau memberikan seperti ini itu bersusun seperti ini per tema. Nah, misalnya kalau sudah dibaca ini 2 ayat lagi ini 1 tema. 2 ayat. Jadi ibu seperti itu kita sepakat. Saya juga begitu di majelis taklimku dimanapun itu berapa orang yang ada di situ langsung mulai. Iya, kita enggak usah Terserah saling- mereka. Ada berapa ini ya berapa Iya, gitu satu aja, begitu. enggak usah saling inilah Iya. kita jalan aja. Jadi Tidak datang ya, betul. Kita sepakat aja jam 10. Cuma tadi itu terlambatnya saya karena sebenarnya saya prediksikan pas jam 10 ada Kak. Tapi karena belum pas sarapan dari rumah sehingga Kak bisa sarapan. Saya kalau enggak ada ini ya pasti datang insyaallah. Tapi kalau mau Makasih Bu, kita baca doa bersama. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tutup sudah. Dan syakirin hamdai wa bin wa yafa'ul masida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karamati sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Ya Allah, berikanlah petunjuk Al-Qur'an. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bi dhikri Qur'an. Ya Allah, hiasilah akhlak kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Allah baguskanlah dengan perbuatan kami dengan zikir Al-Qur'an. Warzuqna bi mu'jizatil Qur'an. Ya Allah, rezeki luas halalan kami ya Allah dengan mukjizat Al-Qur'an. Wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an. Allah jauhkanlah kami dari api neraka dengan karamah Al-Qur'an. Wa adkhilnal jannata syafaa'atil Qur'an. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Qur'an. Allahumma aghfirna Allahumma wa nasira. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ridna min azab amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
kita Makan, Ki. pergi makan-makan di sana. Makan kue. Iya.